Kemudian setelah kita mempelajari apa itu penyebab pemanasan global, kita akan mempelajari dampaknya. Kira-kira apa sih dampak apa saja yang ditimbulkan dari si pemanasan global itu? Oke, di situ ada 5 item. Yang pertama adalah dampak terhadap perubahan cuaca dan iklim. Ayo, bedanya cuaca dan iklim apa? Ya, kalau cuaca itu dia areanya sempit. Sedangkan kalau iklim areanya luas. Artinya di sana ada perubahan pola. Pola apa? Pola cuaca di atmosfer. Ya, sehingga contohnya apa sih yang menyebabkan si perubahan cuaca dan iklim? Kalian harus tahu. Kalian tahu pegunungan Jayawijaya di Papua? Nah, itu salah satu penyebab dari pemanasan global, dari cuaca dan iklim, ya. Karena apa? Gunung Jayawijaya itu tadinya puncaknya penuh dengan es. Tapi lama-kelamaan sekarang sudah berkurang. Karena apa? Suhu bumi yang meningkat, ya. Akhirnya sekarang sudah tidak seperti semula lagi, tidak indah seperti semula. Seperti itu. Kemudian, selain mencairnya gunung-gunung es, ada juga curah hujannya. Curah hujannya semakin tinggi, sehingga badannya akan terus meningkat. Kenapa kok bisa mempengaruhi? Balik lagi, tadi kalau hujan itu terjadinya di lapisan apa, hayo? Ya, ternyata di lapisan stratosfer itu semuanya terjadi. Ya, terjadinya ketidakpastian tentang si badai, kemudian kadang-kadang curah hujannya tinggi, rendah. Nah, itu adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Iklimnya berubah-ubah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Kok bisa sih air laut jadi naik gitu akibat pemanasan global? Coba gimana ceritanya? Ya, jadi pemanasan global ini juga mempengaruhi si air laut. Karena semakin tinggi suhunya, maka akan semakin naik pula volume si air. Ya, menguap. Kalian tahu menguap? Ya, itu yang terjadi, evaporasi. Akhirnya apa? Volume air terus bertambah. Dampaknya kemana? Ke pemukiman yang ada di sekitar laut. Bisa jadi 5 tahun lagi di Indonesia juga bagian selatan, Jakarta Selatan itu akan terendam. Isinya seperti itu kan, karena adanya penaikan permukaan air laut. Nah, akibatnya juga kemana? Banjir. Banjir yang ada di sekitar pesisir pantai atau pesisir laut. Akibat apa? Akibat pasang surut air laut, ya, karena volume airnya terus bertambah seiring dengan meningkatnya suhu. Kemudian yang ketiga adalah hasil pertanian yang menurun. Loh, kok bisa mempengaruhi hasil pertanian? Kita balik lagi ke cuaca dan iklim, ya. Kenapa coba dihubungkan dengan gambar yang ada di sana? Itu ada kekeringan, itu ada banjir. Berarti apa? Ya, berarti adanya suatu cuaca yang tidak terduga. Kadang-kadang hujannya lebat, kadang-kadang tidak ada hujan sama sekali. Artinya apa? Kemarau yang berkepanjangan, ya, terutama di daerah Jawa Barat itu banyak sekali, ya. Akhirnya mempengaruhi produktivitas panennya mereka, para petani. Ya, padinya mati karena kekurangan air dan lain sebagainya. Akhirnya merugi kan? Kemudian banjir. Banjir juga disebabkan karena perubahan si cuaca tadi yang tiba-tiba langsung hujannya deras, langsung merendam beberapa puluh hektar sawah. Nah, semuanya itu sangat merugikan bagi manusia, terutama para petani, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat. Yang keempat ini adalah pengaruh pemanasan global bagi hewan dan tumbuhan. Ternyata ada pengaruhnya juga nih. Kalian pernah dengar habitat beruang kutub dan penguin yang berkurang? Nah, itu salah satu dari dampak pemanasan global. Kenapa? Kenapa habitat mereka berkurang? Karena tidak ada tempat untuk tinggal. Es-esnya mencair. Ya, balik lagi tadi ke pembahasan pertama. Seperti itu. Kemudian berkurangnya koral. Koral itu apa sih, Miss? Kok hewan dan tumbuhan dia termasuk ke apa? Coba, kalau koral itu apa? Ya, koral itu juga sejenis hewan.
hewan tapi sejenis invertebrata. Kenapa bisa mati? Karena adanya resapan CO2 yang banyak ke dalam permukaan air laut sehingga mengurangi ion karbonat. Makanya si koralnya pada mati. Nah, kemudian untuk tumbuhan, apa ya kira-kira? Contohnya adalah berkurangnya habitat mangrove di pesisir pantai. Ya, kenapa bisa terjadi? Abrasi. Abrasinya terus-menerus, airnya terus pasang, akhirnya apa? Terhempas semua habitat si mangrove. Seperti itu ya. Kemudian pembahasan yang kelima adalah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Nah, kira-kira apa ya? Kok bisa mempengaruhi kesehatan manusia? Coba ya. Jadi kalau misalkan misalnya kalian berada di sebuah peristiwa, kalian berada di sebuah situasi yang sangat panas, yang sangat kalian tidak betah, apa yang terjadi lama-kelamaan? Ya, pasti kita stres, pasti juga kita kalau misalkan ada yang riwayat penyakit jantung, ujung-ujungnya akan mengalami serangan jantung. Karena apa? Suhu mempengaruhi metabolisme kita. Tingginya angka kematian itu salah satunya disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian selain tingginya angka kematian juga adanya penyakit yang semakin meluas. Contohnya apa? Yang lagi booming di Indonesia, demam berdarah. Ya, demam berdarah itu disebabkan oleh Aedes aegypti, di mana dia itu habitatnya di daerah tropis. Tapi karena adanya perubahan suhu, akhirnya dia bisa bermigrasi ke daerah subtropis. Ya, karena apa? Lebih hangat. Ketika lebih hangat, dia akan mudah untuk berkembang biak, sehingga dia mudah sekali untuk menjangkiti para manusia-manusia yang ada di bumi. Seperti itu. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang upaya penanggulangannya. Bagaimana kita sebagai siswa menanggulangi dari pemanasan global ini? Ya, kalau di buku kalian bisa dilihat ada 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah mengubah perilaku pribadi. Apa yang harus dirubah? Apa yang bisa diterapkan kalian ketika di rumah untuk mengurangi pemanasan global? Contohnya, save energy. Artinya apa? Kita menghemat listrik. Karena apa? Karena listrik itu juga dihasilkan dari pembakaran fosil. Menghasilkan apa? CO2. CO2 juga bisa berpengaruh untuk pemanasan global, seperti itu. Selain itu, ada juga mengurangi kendaraan bermotor. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan sepeda listrik dan lain sebagainya untuk mengurangi emisi dari CO2. Kemudian yang kedua, ada tindakan kolektif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global dari tindakan kolektif? Yang pertama, kalian punya AC di rumah, kalian pakai AC di rumah, ya. Kalian juga punya kulkas di rumah. Dicoba ya, nanti ketika kalian sudah mempunyai rumah sendiri, kalian cari produk-produk tersebut yang non CFC. Ketika kalian sudah menggunakan produk tersebut, kalian akan membantu mengurangi pemanasan global. Yang kedua, ada melestarikan hutan, ya. Apalagi kita sebagai negara agraris, otomatis banyak tanaman, banyak tumbuhan. Kita juga harus bisa bagaimana caranya melestarikan. Karena hutan itu adalah serapan bagi CO2. Yang terakhir, ada mengurangi CO2. Bagaimana kita mengurangi CO2? Gampang. Yang pertama, tadi menanam tumbuhan. Itu yang paling simpel. Kalian pernah gak melakukan itu di rumah? Sudah berapa banyak tumbuhan yang kalian tanam di rumah kalian? Ya, diusahakan sejak sekarang kalian menanam tumbuhan yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi pemanasan global yang terjadi. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan dari Miss Dulfa. Semoga kalian semuanya bisa paham dan mengerti, sehingga nanti bisa sukses dan lancar dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Tetap menjadi siswa yang kreatif, santun, dan berbudaya. Salam semangat dari Miss Dulfa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.